Di antara indahnya ajaran Islam adalah dia menuntun manusia agar mengikuti kepastian dan meninggalkan kesamaran, mengikuti keyakinan, sesuatu yang yakin, dan mengabaikan yang ragu. Al-Quran, As-Sunnah, kemudian para ulama menjelaskan itu semua dengan terang. Kata Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa. Al-Hujurat ayat 12. Karena itu Nabi SAW memberikan bimbingan untuk kita ketika menghadapi ketidakpastian, menghadapi satu yang meragukan di dalam sholat kita, yakni apakah kita buang angin atau tidak, apakah kita telah batal atau belum, sebab buang angin di dalam sholat berkonsekuensi batal. Apa kata Nabi SAW? La yansarif, jangan dia tinggalkan, jangan dia batalkan sholatnya hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengarkan suara atau dia mendapati aroma. Karena suara itu menjadi kepastian baru bahwa memang ada angin yang keluar. Dan begitu juga aroma itu menjadi kepastian yang baru bahwa ada angin yang keluar. Kalau tidak ada, maka itu hanya persangkaan belaka. Itu namanya keraguan. Maka keraguan ini ditolak dan orang tersebut dihukumi masih dalam kondisi suci dan dia wajib melaksanakan sholatnya dan menyempurnakannya sampai akhir. Maka tindakan orang yang mengatakan lebih baik saya batalkan aja agar jelas, itu tindakan keliru. Tindakan keliru. Yang lebih baik adalah Anda tetap sholat, karena Anda tidak boleh hidup dengan keraguan-raguan. Anda tidak boleh beribadah dengan ketidakpastian. Anda harus menjalani sesuatu yang pasti dan meninggalkan yang ragu-ragu. Itu ajaran Islam, agar umatnya tidak hidup dengan keraguan-raguan, ketidakpastian. Dia menetapi apa yang pasti dan mengabaikan apa yang ragu. Itu sebabnya ulama kita menetapkan satu kaidah yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan atau kepastian itu tidak batal dengan keraguan-raguan. Keyakinan atau kepastian itu tidak bisa dibatalkan dengan ketidakpastian atau keraguan-raguan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk penerapan dari ilmu ini atau kaidah ini, prinsip ini. Yang pertama, apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, akan tetapi dia tidak tahu di bagian mana pakaian tersebut yang terkena najis, maka dia harus mencuci pakaian itu seluruhnya agar hilang keraguannya, karena dia tidak tahu di pakaian mana yang terkena najis. Contoh lain, apabila ada seorang yang yakin bahwa dia telah berwudu, kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka dia tidak perlu berwudu lagi, karena
Yang datang belakangan adalah ragu apakah dia batal atau tidak. Itu keraguan. Yang pasti bahwa dia telah berwudu, lalu datang keraguan. Begitu juga sebaliknya. Seseorang yang yakin bahwa wudunya telah batal, lalu datang keraguan apakah dia sudah berwudu kembali atau belum, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang belum berwudu. Begitu juga yang lainnya. Barang siapa yang ragu dalam sholatnya, apakah dia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia harus mengikuti yang sedikit, karena itu yang pasti. Yang sedikit yang pasti. Maka dia mengikuti misalnya 3 atau 4, dia harus mengikuti baru 3 rakaat dan meninggalkan yang ragu yaitu 4 rakaat. Begitu juga misalnya dalam masalah tawaf. Seseorang ragu apakah sudah 7 atau masih 6. Dia harus mengikuti yang 6. Karena yang ragu adalah yang 7. Begitu juga misalnya seseorang sudah menikah dengan jelas sah pernikahannya, lalu kemudian datang keraguan apakah dia sudah mentalak istrinya atau belum. Datang keraguan apakah dia mentalak istrinya atau tidak, maka dia dihukumi tetap suami istri. Karena talak adalah sesuatu yang meragukan dia, apakah dia telah jatuh talak atau belum, atau dia telah mentalak istrinya atau belum. Begitu juga misalnya seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya, lalu dalam waktu yang lama tidak ada kabar. Suaminya pergi dalam kondisi hidup, dia tidak boleh menghukumi suaminya telah mati. Karena suaminya pergi dalam kondisi hidup, maka dia tidak boleh menikah lagi sampai datang kepastian bahwa suaminya telah meninggal dunia. Begitu juga bila seseorang pergi dalam waktu yang lama dan tidak jelas kapan, apakah dia masih hidup atau telah wafat, maka tidak boleh dibagi warisannya sampai jelas orangnya telah wafat atau memang dia masih hidup. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, begitu juga misalnya dengan utang. Seseorang yakin dia memiliki utang, lalu dia ragu sudah membayar utangnya atau belum, maka dia wajib membayar kembali utang tersebut. Karena membayarnya ragu, maka dia masih dihitung sebagai orang yang punya utang. Seseorang bila berjalan misalnya dan terkena air dan dia tidak tahu air ini air suci atau air najis, maka dia dihukumi air itu air suci, karena hukum asal dari semua air adalah suci. Sampai jelas bahwa air itu najis, misalnya dia mencium aromanya ternyata aroma najis, maka saat itu baru dia menghukumi air itu najis. Tapi kalau tidak ada kepastian bahwa air itu najis, maka dia tetap dihukumi suci dan tidak boleh dianggap sebagai najis. Jemaah yang berbahagia, begitu pula dengan apa yang menimpa dunia hari ini. Misalnya wabah penyakit. Ketika riset, penelitian para ahli menyatakan adanya wabah, maka perkataan orang per orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, pernyataan orang per orang yang tidak pasti dan tidak jelas atau tertolak oleh pemilik otoritas, maka dia dianggap keraguan yang datang, diabaikan dan kepastian harus tetap diikuti.